Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali hadir di hadapan para pemirsa untuk terus berbagi pengetahuan di dunia metafisika. Dan hari ini kami akan membahas materi pesugihan terkait dengan urutan korban tumbal dari orang-orang yang melakukan pesugihan. Para sobat dan para pemirsa, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasannya pesugihan itu adalah sebuah cara singkat untuk mendapatkan harta, untuk memperoleh kekayaan, pangkat, kedudukan, tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang sesat. Karena pelakunya biasanya akan dipandu, akan difasilitasi oleh seorang dukun, seorang kuncen, melakukan MOU, perjanjian dengan bangsa jin. Dan biasanya orang-orang yang melakukan pesugihan nanti akan diberikan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dan jenis-jenis pesugihan ini memang banyak sekali ya. Ada orang-orang yang melakukan pesugihan untuk mendapatkan uang, harta, kekayaan. Ada orang-orang yang melakukan pesugihan agar usahanya, agar dagangannya ini maju, berkembang pesat dan mendapatkan uang yang banyak. Ada orang-orang yang melakukan pesugihan untuk mendapatkan kecantikan, mendapatkan ketampanan. Jadi siapapun yang melihat orang ini akan sangat terpersona. Ada orang-orang yang melakukan pesugihan mendapatkan popularitas di masyarakat, di negerinya. Ada orang-orang yang melakukan pesugihan untuk mendapatkan sebuah pangkat, sebuah kedudukan, sebuah jabatan di sebuah instansi. Ada juga orang-orang yang melakukan pesugihan untuk mendapatkan ilmu kedikjayaan, ilmu kesaktian, dan masih banyak lagi jenis-jenis pesugihan yang ada di dalam dunia metafisika. Para sobat dan para pemirsa, ingat, di dalam dunia metafisika dan di dalam dunia pesugihan itu tidak ada istilah pesugihan putih, tidak ada istilah pesugihan yang tidak memakan korban tumbal. Ini adalah sebuah kebohongan yang diciptakan oleh orang-orang yang menjadi rekan dari bangsa jin dalam rangka untuk menyesatkan umat manusia. Karena sesungguhnya pesugihan itu semuanya adalah hitam, sesat, salah, dan menyesatkan untuk orang lain. Bahkan pesugihan ini akan tetap meminta korban tumbal kepada orang-orang yang pernah melakukan MOU dengan bangsa jin tersebut. Nah, di dalam dunia pesugihan, di dalam dunia metafisika, ternyata ada urutan-urutan yang akan menjadi korban tumbal dari orang-orang yang melakukan pesugihan tersebut. Siapakah yang akan termasuk urutan pertama dan selanjutnya yang menjadi korban tumbal dalam sebuah pesugihan? Kita akan coba bahas setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan lanjutkan pembahasan materi tentang pesugihan terkait dengan urutan korban tumbal dari sebuah pesugihan tersebut. Biasanya orang-orang yang akan menjadi korban tumbal untuk pertama kali di dalam sebuah pesugihan itu adalah pelakunya sendiri. Orang-orang yang melakukan pesugihan, yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin.
biasanya orang ini akan tetap hidup ya, selama ruhnya masih ada, selama nyawanya masih di dalam jasad orang itu, maka pelaku pesugihan akan tetap hidup. Akan tetapi sukma, akan tetapi jiwa dari orang-orang yang melakukan pesugihan tersebut itu sudah tidak ada lagi di dalam tubuh orang yang melakukan perjanjian, melakukan pesugihan dengan bangsa jin. Nah, setelah urutan pertama adalah pelaku dari pesugihan ini yang akan menjadi korban tumbal, selanjutnya adalah keluarganya. Biasanya adalah anak, ya, anak perempuannya, anak laki-lakinya. Ya, ini biasanya adalah orang-orang yang dicintai dari orang yang melakukan pesugihan, yang nanti orang yang dicintainya ini akan diambil juga oleh jin-jin di mana orang ini melakukan tempat pesugihan tersebut. Ya, kalau dia melakukan pesugihannya dengan jin-jin yang berada di kerajaan Gunung Kawi, maka akan diambil sukmanya, jiwanya oleh bangsa jin yang berada di kerajaan Gunung Kawi tersebut. Kalau orang ini melakukan pesugihannya dengan jin-jin dari penguasa Laut Selatan, maka sukmanya, jiwanya dari anak-anaknya ini akan diambil oleh jin-jin yang berasal dari penguasa Laut Selatan tersebut. Setelah anak-anaknya diambil, jiwanya, sukmanya, kemudian yang ketiga biasanya adalah istri dari orang yang melakukan pesugihan tersebut. Ini juga sama. Kalau ruhnya masih ada, nyawanya masih ada, dia masih hidup. Akan tetapi jiwanya, sukmanya sudah berada di alam jin, tempat orang ini melakukan perjanjian pesugihan dengan bangsa jin. Setelah anak, setelah istrinya, ini menjadi urutan korban tumbal selanjutnya. Ini kalau ada orang tuanya, biasanya yang keempat adalah orang tuanya. Orang tuanya akan menjadi korban tumbal pesugihan tersebut. Diambil jiwanya, diambil sukmanya. Nah, setelah keluarga dari orang yang melakukan pesugihan ini sudah diambil semua oleh bangsa jin, sukmanya, jiwanya, biasanya akan mencari orang lain, ya, untuk menjadi urutan korban tumbal selanjutnya. Bisa jadi adalah tetangganya, bisa jadi kalau dia memiliki karyawan, dia memiliki perusahaan yang besar, dia akan mengambil dari karyawan-karyawannya untuk dijadikan korban tumbal selanjutnya dari pesugihan tersebut. Ingat para sobat dan para pemirsa, bangsa jin ini akan mengambil korban tumbalnya biasanya adalah mereka yang memiliki aura. Jadi kalau dalam dunia metafisika ini ada aura manusia, yang aura ini menurut pengetahuan dari bangsa jin ini memiliki rasa tertentu, sehingga bangsa jin ini suka dengan aura dari orang yang akan menjadi korban tumbal selanjutnya. Dan ingat, semakin dekat hubungan antara korban tumbal dengan orang yang melakukan pesugihan tersebut, ini akan semakin membuat orang yang melakukan pesugihan semakin kaya. Kalau yang dikorbankan ini anaknya, maka akan cepat kaya. Kalau yang akan menjadi korban tumbalnya adalah istrinya, kemudian orang tuanya, maka otomatis dia akan mendapatkan harta, kekayaan, pangkat, jabatan, atau apapun yang dia inginkan itu akan cepat terlaksana, akan cepat mendapatkan hasilnya. Akan tetapi kalau korban tumbalnya ini adalah orang lain, tetangganya, karyawannya, ini membutuhkan beberapa jumlah tertentu untuk mendapatkan hasil maksimal dari perjanjian dengan bangsa jin tersebut. Jadi semakin jauh hubungan kekerabatan, kekeluargaan dengan orang-orang yang melakukan pesugihan itu, dia menjadi korban tumbalnya, akan semakin lama dia mendapatkan hasilnya. Tapi semakin dekat hubungan dengan dirinya, anaknya, keluarganya yang akan menjadi korban tumbalnya, maka dia akan cepat memperoleh harta, kekayaan, jabatan, pangkat yang dia inginkan. Ingat para sobat dan para pemirsa, kesesatan itu akan terjadi bukan hanya karena minimnya
pengetahuan di dalam diri kita, tapi juga karena minimnya iman di dalam jiwa kita. Selamat beraktivitas, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.